Motor yang bisa ngalahin motor-motor 250 cc baik dari 1 silinder maupun 2 silinder. How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the Halo guys, selamat datang kembali di channel gue. Sebelumnya lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa komen juga ya. Serta kita dilindungi dari wabah yang melanda dunia saat ini. Amin. Kali ini gue pengen sedikit mereview ya. Mereview motor CBR 150 all yang karbu. Kebetulan motor ini kalau dilihat secara fisiknya sih biasa-biasa aja, standar ya. Yang spesial dari motor ini adalah dari jeroan mesinnya. Nanti ya kita bahas satu-satu dari jeroan mesinnya apa aja sih yang diubah dari motor ini sehingga motor ini bisa ngalahi motor-motor 250 cc ya. Mau 250 cc 1 silinder ataupun 250 cc 2 silinder. Nah, nanti kita bedah satu-satu ya. Kalau dari sini sih dari tampilannya nggak terlalu banyak ubahan ya. Cuman kita lihat dari sini, gue cuma mengganti di sini pakai stangnya yang bisa dinaikin, bisa diturunin, dan bisa dilebarin juga ya. Nah, selebihnya cuman pemanis-pemanis saja, stiker ya. Kebetulan ini CBR tahun 2006, kebetulan warnanya merah, tapi stikernya gue rubah. Sekarang gue pakai stiker CBR tahun 2004. Ini sebenarnya tahun 2006 ya. Lalu yang lainnya, pelek depan sengaja gue biarin standar dengan ukuran ban depan 70/90. Pelek belakang gue ganti dengan pelek jari-jari Virosi ya dengan ukuran 160. Ban gue pakai 90/80 supaya enteng ya mengejar akselerasi. Begitu juga knalpot gue menggunakan full sis dari DBS Ori Thailand ya. Sisanya gear belakang gue pakai SS ukuran 43, gear depan gue turunin satu mata jadi 14. Nah, ini penampakannya nih. Penampakan depannya yang nggak terlalu ini ya, kayak standar aja masih. Ini dari penampakan belakangnya. Nih, WMC Racing. Nggak perlu diragukan lagi ya kalau teman-teman mau upgrade motor, terutama yang CBR, motor lain pun bisa. WMC Racing pokoknya jos. Kali ini kita bahas jeroan mesinnya ya. Apa aja sih yang diubah sehingga motor ini bisa ngalahin motor 250 cc. Ubahannya sih udah lumayan banyak ya, cuman nggak sampai bore up ya. Jadi yang gue sebutin aja ya, seperti porting itu udah pasti, porting polish, oversize 100, lalu CDI Racing BRT dual band, coil gue pakai YZ125, sama kompresi gue naikin papas, headnya di papas 0,4, kampas sama peer couplingnya Racing, lalu busi gue pakai iridium, karbunya NSR PE28, knalpotnya full sis dari DBS. Sisanya paling ya kayak gas spontan dan yang lain-lain ya. Sisa dari itu motor ini masih standar ya. Jadi noken asnya masih standar, stroke-nya masih standar. Terus lalu ini masih bisa di bore up lagi. Cuman untuk sementara gue main aman untuk cukup sampai spek di sini aja ya. Gue merasa cukup puas untuk sampai saat ini, gue puas ya. Nggak tahu lah nanti ke depannya next projects kemungkinan gue akan menambah cc-nya dengan cara gue bore up ya. Lalu oh ya, bagi teman-teman yang udah ngelihat video gue yang sebelum-sebelumnya bisa ngalahin motor 250 cc itu, tapi ada tapinya ya. Motor ini bisa menang tapi di track yang nggak lebih dari 500 meter ya, 500 meter ke bawah, terutama untuk motor lawan, motor 250 cc yang 2 silinder, karena tarikan atasnya ini pasti kalah nafasnya sama motor 250 cc 2 silinder.
Nah kebetulan juga kalau motor ini mau ngelawan motor 250 cc 2 silinder, jokinya nggak boleh yang berat. Contohnya gua ngelawan Ninja atau CBR 250 RR yang 2 silinder dengan berat badan gue yang 95 kilo, ini akselerasinya akan sangat berat banget. Jadi kalau mau menang harus joki yang lebih enteng, sekitar 50 kiloan lah jokinya untuk ngelawan motor-motor 250 cc yang 2 silinder. Nah, untuk di trek-trek yang 500 meter ke bawah ya. Tapi untuk ngelawan motor 250 cc yang 1 silinder seperti Ninja RR Mono atau CBR 250 atau KTM, itu bisa banget karena gue pernah bawa motor ini sendiri ya dengan berat badan gue 95 kilo. Waktu itu gue ngelawan KTM Duke yang 250 dan jokinya itu kebetulan dia enteng. Gue sendiri berat, memang untuk tarikan awalnya gue kalah karena KTM Duke itu torsinya tuh gila ya, 250 cc 1 silinder udah pasti torsinya gila banget di bawahnya. Tarikan bawahnya kalah gue. Nah begitu tarikan tengah ke atas gue nyusul, jadi KTM Duke-nya itu kesusul, kesalip sama gua. Itu ada di video-video gue sebelumnya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk trek-trek panjang, trek-trek lebih dari 500 meter itu, bahkan di trek yang 1 kilo itu untuk motor 250 cc yang 1 silinder masih boleh, ini masih ngelawan dia, masih bisa lah menang untuk ngelawan motor-motor 250 cc 1 silinder untuk di atas trek yang 500 meter. Tapi untuk motor-motor 250 cc 2 silinder untuk trek di atas di atas 1 kilo, dia pasti ini akan kesusul karena kalah di nafas, mungkin ya powernya juga kalah ya. Mungkin perlu di upgrade lagi kalau pengen menang di trek 1 kilo ngelawan motor-motor 250 cc 2 silinder ya. Mungkin dengan cara harus bore up kali ya, bore up sama noken asnya harus main juga. Gua rasa mah di trek 1 kilo gua jamin motor-motor 250 cc 2 silinder pasti akan ketinggalan sama nih motor. Ini gila nih ya. Ini motor sebenarnya motor gimana ya, motor dibilang kenceng-kenceng banget sih enggak ya kalau standarnya ya. Kita bicara standarnya ya. Ini motor CBR ini kalau standar dibandingin sama motor-motor sekarang seperti CBR 150, LED atau R15 atau GSX, motor ini nggak ada apa-apanya. Kalau kita diadu standar, motor ini pasti akan ketinggalan jauh banget. Nah kebetulan ya untuk mengalahin itu, untuk mengakalin itu ya kita harus upgrade, karena motor-motor yang sekarang, motor-motor injeksi sekarang tuh kencang-kencang banget bro. Ya mau nggak mau ini harus di upgrade untuk bisa mengimbangi motor-motor zaman sekarang ini ya, terutama motor 100-150 cc. Tapi kalau motor-motor 150 cc ya ini nggak ada lawannya ya, sombong amat. Cuman ibaratnya kalau GSX pakai ECU, motor ini masih bisa ngelawan, apalagi kalau jokinya enteng ya. Sedangkan gua yang bawa ini aja yang berat badan gue 95 kilo, gua masih bisa ngalahin GSX yang udah menggunakan ECU racing. Bagaimana kalau jokinya yang berat badannya 50 kilo? Wah edan itu pasti. Kalau cuman sekedar motor 150 cc gua nggak perlu pakai joki yang kecil, cukup gua aja. Kalau sekedar GSX porting, GSX pakai ECU racing, cukup gua yang bawa ya. Dengan berat badan 95 kilo ini gua masih bisa menang. Tapi untuk lawan motor 250 cc yang 2 silinder, gua harus pakai jokinya yang enteng ya, sekitar 50 kilo lah ya, supaya akselerasinya tuh lebih mantap gitu kira-kira ya. Kalau yang lainnya sih udah nggak ada ubahan yang lain sih. Oh ya, sama satu lagi, kebetulan remnya itu, master remnya itu kemarin udah nggak enak, itu gua ganti punya GSX ya. Nah kebetulan GSX gua sudah gua ganti pakai aksesoris RCB. Nah ini yang asli punya GSX gue pasang di sini, tapi terasanya lebih pakem loh. Gue ngerasain ini lebih pakem. Ini juga gue ganti handle-nya, gue nggak tahu nih, gue belinya dari AliExpress ya, dari China. Ini gue pakai punya GSX, lebih enak deh. Gasnya gue pakai, end gripnya pakai Domino,
Sisanya ya paling ini handle juga nih kayaknya punya GSX ini gue pakai. Sisanya sih paling kayak footstep Nui ya, footstep Nui. Lalu kayaknya cuman itu aja sih, nggak ada yang ini lagi. Sisanya udah kayak selang rem juga yang belakang doang merah, sama stiker sama tank pad. Ya beginilah penampakannya ya, ala kadar. Bener-bener standar banget, belum banyak ubahan untuk modifikasi aksesoris ya, nggak banyak karena yang gua utamakan di sini dari mesin ya, mesin bukan dari aksesoris ya. Mungkin kalau di motor GSX gua, nah itu yang gua utamakan tuh aksesoris. Di situ banyak aksesoris yang udah terpasang di motor GSX gua. Kalau ini yang gua utamakan dari mesin. Kemungkinan next project gue pingin sih GSX tuh gue buat kenceng. Gimana ya kalau dibuat seperti ini juga, wah pasti jos banget. Tapi untuk sebelumnya sih mendingan ini yang gue upgrade dulu. Gue upgrade lagi dengan menambah kapasitas cc nya ya, yaitu dengan melakukan bore up ya. Motor ini kebetulan udah nggak gue pakai harian lagi ya, paling gue pakai sekitar sini, puter-puter komplek, nggak terlalu gue pakai jauh-jauh lagi ya. Kalau mau touring atau apa gue makainya GSX ini, udah nggak pernah gue pakai lagi. Paling ini buat main-main iseng fun drag gue pakai ini, jalan-jalan sore sekitar rumah gue pakai ini. Tapi untuk yang jauh udah nggak pernah gue pakai. Dulu ini emang gue pakai kemana aja, gue pakai ini motor tempur nih, belalang tempur. Jadi motor inilah nih pejuang nih, petarung yang sekarang udah nggak terlalu sering lagi ya, mungkin supaya mesinnya tuh awet. Oh iya, kebetulan di sini gue udah open filter ya. Kemarin gue pakai box filternya masih gue pakai, atasnya tutup boxnya itu udah gue copot, cuman gue pakai boxnya. Gue rasa di situ udah enak. Nah cuman begitu gue lepas boxnya semuanya, jadi karbunya tuh memang benar-benar terlanjang. Itu mantep banget, malah lebih enak, akselerasinya gila, lebih jos kalau dibiarkan karbunya tuh kebuka ya. Tapi ya itu resikonya memang kotor. Tapi kan ini motor jarang gue pakai, jadi ya paling sekali gue bersihin. Paling gue semprot dengan karbu cleaner ya, untuk membersihkan karburatornya. Kebetulan ini dibongkar karburatornya, servis karburatornya udah lama banget ya, hampir 3 tahun nih nggak pernah gue servis. Gue nggak tahu nih kotornya kayak gimana nih motor ya, karburatornya itu dalam. Cuman gue selama ini cuman mengandalkan karbu cleaner ya, karena gue di sini takutnya kalau servis di sini gue nggak dapat settingan yang pas. Ya itu jadi nggak enak, takutnya motornya gue harus kalau biasanya gue sih bawa ke bengkel aslinya di WMC ya, di sekitar di Ragunan Jakarta ya. Nah itu dia, kejauhan dari sini, dari Cikarang gue ke Jakarta untuk servis ini. Kalau sekarang gue disuruh males bener, gue males banget. Kalau dulu mah ganti oli aja gue ke WMC mah ayo semangat. Kalau sekarang mah aduh nanti dulu deh. Ya paling gitulah, makanya nanti kalau ada sempat waktu gue pengen lagi bawa ke sana, gue servis biar dibongkar semua karburatornya, biar dibersihin, biar disetting ulang, biar tambah jos. Tapi nanti di sini kalau memang ada, tidak menutup kemungkinan kalau di sini ada bengkel-bengkel yang bagus, gue akan bawa nih dan gue akan servis dan gue akan bandingin jos nggak dibandingin sama bengkel-bengkel gue sebelumnya. Kalau di sini jos, gue nggak perlu jauh-jauh lagi ke Jakarta ya, gue nggak perlu jauh-jauh lagi ke WMC untuk servis ini motor. Bayangin coy, hampir 3 tahun gue pernah nyervis ini motor. Tapi ya tarikannya sih masih tetap jos ya, karena ya itu ya paling setiap sebulan sekali gue semprot pakai karbu cleaner, karena gue jarang gue pakai ini ya. Paling seminggu bisa dihitung, kadang sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali, walaupun dipakai ya paling dekat-dekat rumah, nggak pernah jauh ya. Itulah sekian sedikit review motor CBR 150 all yang karbu ya. Motor yang bisa ngalahin motor-motor 250 cc baik dari 1 silinder maupun 2 silinder ya. Bagi teman-teman yang mau pengen ke bengkel, pengen motor gini, motor CBR-nya atau motor yang lainnya mau seperti ini, silakan aja datang langsung ke WMC ya, bengkel WMC yang ada di Ragunan Jakarta.
Oke guys, terima kasih telah menonton video gue. Sampai ketemu di video-video gue berikutnya ya.